Sesaat lagi Anda akan menyaksikan seri pembinaan teologi sistematika GII Hokim Tong yang akan membahas doktrin Allah dengan tema Knowing God. Mari kita belajar mengenal Allah agar kita dapat lebih lagi mengasihi Dia. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, kita bersyukur kalau saat ini kita berjumpa di dalam kelas pembinaan doktrin Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doktrin pemeliharaan Allah secara khusus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, saya percaya bahwa Allah memelihara dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah juga adalah Allah yang memelihara dengan menjaga, menolong dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam Mazmur 23 ayat 1 ayat pertama berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah Allah yang memelihara dalam kehidupan dia. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Mazmur 23 ini, ayat-ayat selanjutnya, maka dikatakan Allah adalah Allah juga yang membaringkan, Allah juga adalah Allah yang membimbing, Allah yang menyegarkan, Allah yang menuntun, bahkan Allah juga adalah Allah yang beserta kita di dalam segala sesuatu, di dalam segala pergumulan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini, Allah bukan hanya memberikan makan minum dan pemeliharaan dalam kehidupan kita, tetapi juga Allah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat yang ke-6 berkata demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya seumur hidup kita, Allah memelihara kita, memberikan kebaikan, kebajikan, dan anugerahnya, tetapi juga hidup kita, kekekalan kita, Allah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, hanya saja ketika kita di dalam pergumulan, saudara, doktrin pemeliharaan Allah ini, ketika kita meyakini Allah memelihara kehidupan kita, ketika kita menghadapi penderitaan, itu menjadi sebuah pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Saudara, terkadang ketika kita menghadapi pergumulan, disinilah bagaimana kita diuji. Iman kita, keyakinan kita bahwa Allah memelihara dalam kehidupan kita diuji, saudara. Terkadang muncul pertanyaan dalam kehidupan kita, mengapa Allah membuat saya menderita kalau Dia sanggup melepaskan saya dari penderitaan dan pergumulan hidup ini? Saudara, ini menjadi pertanyaan yang wajar dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menghadapi penderitaan, pergumulan, bahkan kita sudah berdoa minta dilepaskan dari penderitaan kita, seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan tidak menjawab akan doa kita. Dan disinilah kita bergumul dengan iman kita. Apakah memang Allah menjadi gembala kita, menjadi gembala saya, menjadi gembala saudara dalam kehidupan ini? Saudara, inilah menjadi ujian dalam iman kita. Nah, terkadang ini juga menjadi sebuah pemahaman yang salah dalam konsep kehidupan kita. Saudara, seringkali orang memahami konsep atau pengajaran doktrin Allah berkenaan dengan providensi Allah atau pemeliharaan Allah ketika Allah memberikan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Kalau Allah memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita, Allah memberikan berkat-berkat jasmani, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, maka di situ kita mengatakan Allah memelihara dalam kehidupan kita. Nah, tetapi saudara, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pencobaan dalam kehidupan kita melihat bahwa Allah tidak memelihara dalam kehidupan kita. Saudara, inilah seringkali orang salah memahami di dalam berkenaan dengan pengajaran providensi Allah atau pemeliharaan Allah. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan, apakah yang dimaksud dengan doktrin pemeliharaan Allah atau providensi Allah. Kita akan juga melihat unsur apa saja yang ada dalam pemeliharaan Allah. Sehingga ketika kita mengerti akan hal ini, kita juga bisa bersikap, kita juga memiliki iman yang tetap setia di dalam situasi apapun, dalam pergumulan apapun. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berpegang pada iman kita. Nah, saudara, pertama-tama kita akan melihat dulu pemahaman tentang providensi Allah. Katekismus Westminster, saudara, berkata demikian. Karya providensi Allah adalah tindakan Allah yang Maha Kudus, Maha Bijaksana, Maha Kuasa dalam memelihara dan memerintah segenap ciptaannya beserta segala tindakan mereka. Saudara, di sini dikatakan bahwa karya providensi Allah ada tindakan Allah. Dikatakan yang Maha Kudus, Maha Bijaksana, Maha Kuasa untuk apa, saudara? Di dalam memelihara dan memerintah segenap ciptaannya beserta dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam dunia. Nah, John Frame, saudara, di dalam buku dia, Sistematika Teologia, meringkas providensial itu dalam pemahaman seperti ini.
Dikatakan providensi Allah adalah tindakan Allah untuk memanifestasikan kendali, otoritas, dan hadirat Allah. Dan di sini dikatakan, John Frame berkata bahwa providensi adalah demonstrasi dari kemakuasaan Tuhan, dari otoritas Allah di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Saudara, dari beberapa definisi tadi yang kita pelajari, ada beberapa unsur yang penting ketika kita belajar tentang doktrin providensi Allah. Saudara, yang pertama adalah bicara tentang otoritas Allah. Saudara, disinilah dinyatakan bagaimana Allah tetap berkuasa, tetap berwenang, tetap berotoritas dari segala apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia dan segala isinya, kemudian membiarkan dunia ini berjalan secara otomatis. Tetapi jelas dikatakan di dalam pemahaman ini, providensi Allah, Allah tetap punya otoritas di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 berkata demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Disinilah kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu apapun. Bukan hanya bicara zaman dulu ketika sejak dunia diciptakan. Bukan hanya bicara sekarang, tetapi juga masa akan datang. Allah adalah Allah yang berotoritas dalam segala sesuatu. Termasuk saudara, Allah bisa campur tangan dalam segala apapun yang terjadi dalam dunia ini. Bahkan dalam kehidupan manusia. Bukan hanya hal yang baik Tuhan berikan, tetapi juga hal yang buruk pun Tuhan bisa lakukan, kerjakan demi kebaikan manusia itu sendiri. Kalau kita melihat kisah daripada Ayub, ketika Ayub mengalami segala penderitaan, dia tetap mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang tetap berdaulat. Segala sesuatu dikatakan Allah yang punya kehendak. Bahkan dia bisa kembalikan ucapan syukur kepada Allah. Dia terima segala sesuatu. Karena apa? Karena dia percaya adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupannya. So artinya saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini adalah di dalam kendali Allah, di dalam otoritas Allah. Sebagai Allah yang menciptakan dunia ini, dialah raja di atas segala raja dalam dunia ini. Saudara, karena itulah kalau kita melihat dalam kehidupan bangsa Israel pun. Ketika bangsa Israel, saudara, diizinkan oleh Tuhan di dalam pembuangan selama 70 tahun. Saudara, kalau kita berpikir sebagai umat Allah, bagaimana mungkin Allah membuang umatnya? Tetapi ternyata Allah punya dikatakan kendali atas bangsa Israel. Sehingga Tuhan juga membuang dikatakan 70 tahun. Tepat 70 tahun Allah kembali dikatakan membawa umat Israel kembali ke dalam tanah perjanjian Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Disinilah Allah punya kendali dalam kehidupan bangsa Israel. Termasuk dalam kehidupan kita. Allah punya otoritas dalam kehidupan kita. Sehingga dalam segala sesuatu Allah punya kendali untuk punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Setelah dalam Roma 8:28 dikatakan, Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk merancangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dia punya otoritas, bahkan siapapun yang Tuhan panggil, menjadi umatnya tidak bisa menolak. Karena dia Allah yang punya kendali atas kehidupan kita. Bahkan di dalam pemerintahan dunia ini, Tuhan juga punya kendali atas segala sesuatu dalam pemerintahan bangsa-bangsa, pemerintahan raja-raja dalam dunia ini. Saudara, dalam Daniel pasal 2 ayat 21 berkata demikian. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia juga dikatakan memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dikatakan Tuhanlah yang mengubah waktu. Dialah yang memecat, dia yang mengangkat. Bukan manusia punya kehendak, tetapi segala sesuatu di bawah otoritas Allah, di dalam kedaulatan Allah. Bahkan dikatakan, ada salah satu tokoh teologi berkata, bahkan satu rambut pun jatuh dalam kehidupan kita, itu juga di dalam kedaulatan dan otoritas Allah dalam kehidupan kita. Saudara, hal yang kedua, saudara, ketika kita bicara tentang providensial adalah tentang kemakuasaan Tuhan. Saudara, disinilah providensial adalah sebenarnya demonstrasi daripada kemakuasaan Tuhan. Di dalam providensial Allah, Allah mengerjakan, melakukan, didasarkan kepada kemakuasaan Tuhan. Dan segala hal yang sudah ia rancangkan pasti akan terjadi. Tidak ada satu pun saudara atau siapapun yang dapat mencegah atau menggagalkan rencana Allah yang Allah kerjakan di dalam dunia ini. Bagian firman Tuhan Yesaya 43:13 berkata demikian. Juga seterusnya aku tetap dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Artinya saudara, di sinilah Allah menyatakan kehendaknya. Allah menyatakan kemakuasaannya. Tidak ada satu pun saudara yang bisa menggagalkan Allah sebagai Allah yang maha kuasa.
Contohnya adalah ketika Allah menghendaki seseorang untuk diselamatkan. Maka ketika Allah menghendaki seorang diselamatkan, maka tidak ada orang bisa mencegahnya, bisa menolaknya. Ketika Allah sudah memilih menentukan seseorang untuk diselamatkan, maka orang ini saudara menerima anugerah daripada Allah dan beriman kepadanya. Demikian juga kalau kita melihat di dalam kemakuasaan Tuhan ini saudara, maka Tuhan juga bisa menyatakan berlawanan dengan hukum alam. Kalau kita melihat dunia ini berjalan dengan adanya hukum alam, kita mengatakan mustahil bisa terjadi seperti ini. Kalau kita melihat dalam kehidupan ini saudara, semua berjalan dengan hukum alam. Tetapi kemakuasaan Tuhan menyatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu berlawanan dengan hukum alam. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal pertama ayat 37 berkata bahwa Allah dikatakan bisa melakukan hal mustahil. Tidak ada hal yang mustahil. Bahkan Allah ketika Allah hendak menyelamatkan manusia dalam dunia ini, Allah walaupun dia roh, dia bisa menjadi manusia di dalam daging. Dan disinilah dikatakan dia bahkan hadir di dalam rahim daripada seorang darah yang bernama Maria. Dan di sini dikatakan juga Allah punya rencana yang terbaik. Allah dalam kemakuasaannya sanggup melakukan segala perkara. Dalam apapun dikatakan yang mustahil pun Allah bisa melakukan. Kadang-kadang orang mengatakan tidak mungkin dikatakan hal itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita yakin Allah ada Maha Kuasa, maka saudara kita yakin segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan dikatakan inkarnasi Allah menjadi manusia itu menjadi mungkin karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dan dalam kemahakuasaan inilah Allah akan menyatakan kehendak-Nya. Allah akan melakukan apa yang dia sudah rencanakan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga saudara di dalam providensi Allah, dia bicara tentang hikmat Allah. Saudara, hikmat adalah bagaimana Allah merencanakan yang terbaik bagi setiap kita. Saudara, Allah dalam hikmatnya tetap merancangkan saudara yang terbaik bagi umat Allah dan seluruh dunia. Dalam rangka Allah memelihara kehidupan dunia ini dengan segala isinya. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tidak membuat rancangan Allah itu menjadi berantakan. Kalau kita melihat ketika Allah menciptakan manusia dan segala isinya, segala sesuatu itu baik. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap merancangkan terbaik bagi umatnya. Karena itulah dikatakan dalam rencana Allah, Allah menyelamatkan manusia. Allah merancangkan terbaik bagi manusia. Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang sudah rencana kita pun bisa gagal, rencana kita pun tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, menurut rencana kita, karena memang Allah punya rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setelah disinilah terkadang ketika kita sudah merencanakan yang terbaik, kita sudah menyusun segala sesuatu, itu bisa saudara berantakan menurut kita. Tetapi sebenarnya Allah punya rencana terbaik. Bahkan rencana Tuhan saudara menjadi rencana yang terbaik buat kita. Bukan rencana kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan atau hal-hal yang buruk bagi kita. Tetapi Tuhan merencanakan damai sejahtera bagi kita. Kembali dalam Roma 8:28. Allah bisa bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Buat kita hal itu buruk, tetapi buat Tuhan adalah hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itulah saudara, ketika kita bicara tentang hikmat Allah, maka kita yakin saudara, Allah dikatakan di dalam kehidupannya, menurut hikmatnya, memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun menurut kita rencana itu hal yang tidak baik, tetapi dalam kemakuasaan Tuhan, di dalam hikmat Allah, Allah merancangkan yang terbaik bagi kita. Allah juga berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Tetapi kita yakin saudara, di dalam Tuhan, rancangan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik bagi umatnya. Dan disinilah saudara kita harus yakin percaya bahwa Allah hikmatnya memberikan rencana yang terbaik bagi kita. Rancangan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Saudara, contohnya adalah Yusuf. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, saudara, dia mengalami banyak pergumulan, tantangan yang tidak mudah dia hadapi. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf, saudara, maka sebenarnya kehidupan yang tidak mudah. Bagaimana dikatakan saudara-saudaranya begitu tega, hendak membunuh dia, memasukkan ke dalam sumur, bahkan kemudian akhirnya menjual Yusuf sebagai budak. Kita bisa bayangkan dulu ada Yusuf, seorang anak kesayangan daripada bapaknya yaitu Yakub. Menjadi seorang yang istimewa di dalam keluarganya.
Tetapi kemudian dia kehilangan segala sesuatu dan menjadi budak. Dia menjalani kehidupan sebagai budak dan bersyukur kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan. Dia akhirnya menjadi kepala daripada rumah tangga Potifar. Tapi disitulah dikatakan kembali dia mengalami hal yang tidak mudah. Dia difitnah, dia harus dipenjara. Dan disitu dia kembali sebenarnya mengalami penderitaan. Tetapi saudara, setelah segala sesuatu yang terjadi itu, justru Yusuf melihat bukan dikatakan hal-hal yang buruk yang terjadi, tetapi dia melihat bahwa Allah punya rencana yang terbaik dalam kehidupan dia, bahkan bukan hanya kehidupan dia, tetapi juga umat Allah, bangsa pilihan Tuhan, yang Tuhan rancangkan menjadi umat, menjadi berkat bagi semua bangsa. Kalau kita melihat dalam Kejadian 50 ayat 20, saudara, ketika saudara-saudaranya datang, tahu kalau Yusuf mau balas dendam, Yusuf dikatakan bisa dengan kekuasaannya menjadikan mereka budak. Saudara-saudara justru datang kepada Yusuf dan berkata, jadikanlah kami budakmu. Tetapi Yusuf mengatakan, apakah aku Tuhan bagimu? Tapi di sini Yusuf mengatakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi dikatakan di sinilah Allah sebenarnya mereka-rekakan untuk kebaikan, untuk memelihara bangsa yang besar. Dan di sinilah saudara kita bisa lihat Yusuf, seorang yang dekat dengan Tuhan, yang mengetahui rancangan Tuhan terbaik dalam kehidupan dia. Walaupun dia harus mengalami jatuh bangun, penderitaan yang sangat dalam. Tetapi akhirnya saudara dia melihat semua itu Tuhan bekerja, Tuhan merencanakan, mereka-rekakan untuk kebaikan bagi umatnya, yaitu bangsa Israel. Selanjutnya saudara, dalam providensi Allah adalah ketika kita bicara tentang kekudusan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus dan Tuhan juga menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dalam kekudusan. Saya percaya saudara, Adam dan Hawa ketika Tuhan ciptakan adalah manusia yang kudus, tidak berdosa. Manusia berdosa saudara ketika dia melawan Tuhan, melawan perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sejak itulah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi saudara, Allah tidak membiarkan manusia terus-menerus dalam dosa. Di dalam kemahakudusan Allah, Allah ingin saudara manusia tetap berhubungan dengan Tuhan. Ada sebuah persekutuan yang baik di dalam kehidupan manusia dengan Allahnya. Karena itulah dikatakan Allah dalam kekudusan Tuhan. Dikatakan merencanakan, melakukan karya yang terbaik bagi manusia. Di sini saudara, Tuhan tahu dosa ada penghalang hubungan Allah dengan manusia yang berdosa. Karena itulah dalam hikmat dan kekuasaannya, Allah menyatakan keselamatan bagi umat manusia. Allah merencanakan yang terbaik bagi manusia supaya manusia kembali kepada Allah dan hidup kudus di hadapannya. Disinilah Allah bekerja dengan mengutus anak yang tunggal dan bekerja dalam kehidupan manusia secara pribadi. Allah juga dikatakan mengubah manusia yang dulu berdosa menjadi orang-orang benar. Bahkan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah rencana Allah, providensia Allah dalam kehidupan manusia. Allah tidak meninggalkan manusia yang berdosa, tetapi Allah mengutus anaknya. Bahkan dikatakan ketika orang percaya kepada Kristus, maka mereka bukan lagi orang-orang yang binasa, tetapi orang-orang yang diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal. Dan bukan hanya bicara tentang keselamatan, tetapi juga Allah bicara tentang apa? Allah mengerjakan apa, saudara? Allah juga mengerjakan kekudusan dalam kehidupan manusia. Karena itulah dalam bagian firman Tuhan kita membaca, bagaimana dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia punya tujuan, yaitu untuk mengubah manusia menjadi lebih baik. Dari segala proses yang kita jalani dalam kehidupan kita, Allah merancangkan supaya kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Dia. Kalau saudara membaca dalam Roma 8:28, saudara, di situ dinyatakan bagaimana Allah melakukan dalam segala perkara kehidupan kita untuk kebaikan kita. Untuk apa, saudara? Ayat 29 dan 20 mengatakan bahwa Allah sudah memilih kita, menentukan kita, memanggil kita untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Jadi pada waktu kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, mengalami situasi yang sulit, mengalami pencobaan masalah dalam kehidupan kita, mungkin konflik dalam rumah tangga kita, punya masalah dalam usaha kita. Tetapi semua itu Tuhan buat kita menjadi proses dalam kehidupan kita. Untuk semakin lama, semakin kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam providensi Allah, Allah memelihara kita, mengizinkan kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, untuk menjadi kita lebih baik, bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Setelah kadang-kadang dalam kehidupan kita mungkin Tuhan izinkan. Kita bisa marah, kita bisa kesal, kita bisa punya mungkin dendam dalam kehidupan kita.
Itu sebagai manusia normal. Tetapi saudara, Tuhan mengizinkan kita, proses itu terjadi. Pada waktu itulah kadang-kadang Tuhan menegur kita, Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami proses itu, untuk kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Bahkan membuang segala sesuatu itu, untuk menjadi umat Allah yang terbaik, yang hidup benar di hadapan Tuhan, dan serupa dengan Kristus. Nah saudara, setelah kita belajar beberapa hal unsur di dalam providensi Allah, bagaimana dalam kehidupan kita? Bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah saudara, respon kita yang pertama adalah seharusnya kita memiliki iman kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Allah. Saudara, kenapa kita tetap beriman kepada Allah? Kalau kita percaya adalah Allah yang memelihara dalam kehidupan kita, bahkan rancangan yang terbaik buat kita, maka seharusnya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun saudara, dalam segala hal yang sulit apapun, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ada demi kebaikan buat kita. Karena itulah saudara, ketika kita punya penderitaan, punya masalah, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Saudara, hal yang utama kenapa banyak orang bisa tinggalkan gereja, bahkan mengatakan tinggalkan Tuhan karena masalah penderitaan. Tapi justru hari ini kita belajar bahwa dalam segala penderitaan yang Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud yang terbaik bagi kita. Karena itulah saudara, mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, kemudian hal kedua adalah, saudara, kita harus taat kepada segala rencana Allah. Ketika kita tahu Tuhan adalah Allah yang punya rencana terbaik dalam kehidupan kita, dan pasti itu yang the best buat kita, maka kita harus mau melangkah taat sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, disinilah memang tidak mudah ketika kita mencoba mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita, tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang selalu rindu mencari kehendak Tuhan, maka kita diberikan kepekaan untuk mengenal kehendak Tuhan. Dan saya percaya dalam banyak perkara dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya, baik melalui firman Tuhan maupun saudara dengan kedekatan dengan Tuhan. Ada damai sejahtera ketika kita tidak melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Tapi terkadang Tuhan juga memberikan ketidakdamai sejahteraan buat kita ketika kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi di sini kita belajar, kita harus taat kepada segala rencana Allah dalam kehidupan kita. Setelah hal yang ketiga, saudara, kita harus belajar bersyukur dengan segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Setelah kita percaya bahwa dalam providensi Allah, Allah memelihara kehidupan kita. Seperti Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Bahkan di dalam keyakinan kita, Tuhan membuat kita tidak pernah kekurangan. Dia juga tidak pernah tinggalkan kita. Allah tetap mengerjakan yang terbaik bagi kita. Kalau kita melihat hal-hal yang terjadi di belakang kita, yang sudah terjadi, saya percaya ada banyak perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita buat kebaikan kita. Walaupun kadang hal yang bagi kita kurang baik, tetapi Tuhan pakai itu semua untuk menjadi kebaikan kita. Kita belajar bersyukur saudara bahwa Allah pasti memelihara dalam kehidupan kita. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 6 saudara, dikatakan Allah juga memelihara burung-burung di udara. Tuhan juga memberikan pakaian yang indah bagi pohon bakung di padang. Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka, terlebih lagi setiap kita. Karena itulah saudara, mari ketika kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus belajar bersyukur. Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah memberi yang the best buat kita, merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita harus belajar bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, kita juga harus belajar hidup dalam kerendahan hati. Disinilah kita boleh belajar, sebenarnya manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Allah adalah Allah yang punya otoritas dalam dunia ini. Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Terkadang kita merasa kita adalah orang hebat. Merasa kita adalah orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi terkadang saudara, apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah kerjakan itu bisa gagal. Itu bisa tidak terjadi sesuai rencana kita. Tetapi justru rencana Tuhan yang terjadi. Dan disinilah kita boleh belajar, kita manusia yang terbatas. Tetapi Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib. Dia berdaulat dalam kehidupan kita. Dan kita boleh belajar, kita adalah manusia yang sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan disinilah kita bersyukur. Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap menolong dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam segala perkara apapun, Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, karena itulah saudara, sebagai respon kita, marilah kita selalu datang kepada Tuhan. Kita boleh percaya kepada Tuhan, kita meyakini Tuhan ada bersama dengan kita. Dan dengan rendah hati kita sujud di hadapan Tuhan. Meminta pertolongannya, meminta petunjuknya, supaya kita hidup dalam dunia ini
walaupun harus melewati yang sulit, walaupun harus melewati tantangan, kita tetap ada di dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita pasti tidak akan jauh daripada Tuhan. Kita tetap Tuhan pegang dalam kemahkuasaan Tuhan. Dan sinilah kita menjadi orang-orang yang setia, selalu di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih sudah menyimak topik ini. Nantikan topik-topik berikutnya yang dapat memperlengkapi kehidupan rohani Anda melalui media sosial GII Hok Im Tong. Soli Deo Gloria.